Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Akuntansi Manajerial 2B Pagi. Di sini kami akan menjelaskan prosedur penjualan kredit di PT Avatar Perkasa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nailah Nurul Khotimah dengan NIM 41122201061 dan rekan saya Windika Putri Ilmi Lubis dengan NIM 41122201032. Ika Liana Putri dengan NIM 4112201040. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil bisnis dari PT Avatar Auto Perkasa. PT Avatar Auto Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing, perbaikan, serta penjualan sepeda motor dengan kenamaan merek Honda. Terdapat 3 produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, yaitu penjualan sepeda motor, penjualan suku cadang atau biasa disebut spare part, dan jasa perbaikan serta perawatan sepeda motor Honda. PT Avatar Auto Perkasa awalnya didirikan oleh Bapak Sanusi pada tanggal 19 Mei 2010, berpusat di Komplek Ruko Grand BSI, Blok B1 nomor 5-7, Jalan Derajat M. Saleh, Batam Center. Saat ini, kurang lebih sudah ada 9 cabang, berdiri salah satunya ada di Perum GMP, Blok G nomor 18, Kecamatan Sungai Beduk, Kelurahan Duriangkang. Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT Avatar Auto Perkasa. Nah, struktur di sini diawali dengan koordinator marketing yang mempunyai wewenang untuk mengontrol kegiatan operasional cabang sebagai perencana, pengendalian, sebagai trainer, motivator, dan problem solver bagi seluruh karyawan cabang. Kemudian di bawah koordinator marketing terdapat 3, yaitu marketing, admin, dan teknisi, di mana marketing mempunyai wewenang untuk mencari dan melayani konsumen untuk adanya penjualan tunai maupun penjualan kredit. Kemudian admin yang mempunyai wewenang untuk berhubungan data penjualan. Tugas yang diberikan masih banyak, merangkap seperti mengontrol stok unit ataupun menerbitkan faktur kendaraan. Kemudian ada teknisi yang mempunyai wewenang untuk melayani servis keluhan kendaraan konsumen. Flowchart prosedur penjualan kredit pada PT Avatar Auto Perkasa. Flowchart prosedur penjualan kredit pada PT Avatar Auto Perkasa melibatkan 4 bagian. Yang pertama ada marketing, yang kedua leasing, yang ketiga admin, yang keempat pusat, dan yang terakhir pengiriman. Flowchart prosedur penjualan kredit pada PT Avatar Auto Perkasa. Diawali dari bagian marketing. Marketing menerima orderan dari customer, menjelaskan kelebihan dan kekurangan sepeda motor serta rincian harga motor yang dibeli, agar customer tidak kecewa. Setelah setuju dengan harga dan model motor yang dipilih, customer mengisi dan membuat surat pesanan kendaraan atau bisa disebut SPK dengan lengkap beserta persyaratan yang ada dan dibantu oleh bagian marketing. Selanjutnya, marketing merangkap 2 surat pesanan kendaraan atau SPK. Rangkap pertama untuk bagian admin dan rangkap kedua untuk bagian customer. Kemudian, marketing meminta persetujuan kredit kepada bagian leasing jika terjadi penjualan secara kredit untuk diminta sebagai pihak yang berwenang apakah layak untuk melakukan pembelian kredit atau tidak. Setelah itu, leasing melakukan survei terhadap customer. Setelah survei, leasing menyetujui pembelian kredit dan menerbitkan purchase order atau PO dan disampaikan kepada bagian marketing. Jika persetujuan kredit tidak disetujui oleh leasing, maka pembelian kredit tidak disetujui dan selesai. Selanjutnya, marketing menerima purchase order atau PO dari bagian leasing. Masuk lagi ke bagian marketing. Marketing memberikan surat pesanan kendaraan atau SPK kepada bagian admin. Masuk ke bagian admin, admin menerima surat pesanan kendaraan atau SPK dari bagian marketing. Admin memasukkan data customer atau menginput data customer atas surat pesanan kendaraan atau SPK pada komputer. Setelah itu kita masuk ke bagian pengiriman. Bagian pengiriman menerima surat jalan atau SJ dari bagian admin. Setelah itu melakukan pengecekan unit dan membuat 3 rangkap dokumen berita acara serah terima atau BAST.
Rangkap pertama untuk bagian pusat, rangkap kedua untuk bagian admin, dan rangkap ketiga untuk bagian customer. Setelah membuat dokumen tersebut, barang akan dikirim langsung ke bagian customer. Selesailah sudah flowchart dari penjualan kredit PT Avatar Auto Perkasa. Aspek pengendalian internal yang ada dalam prosedur penjualan kredit di PT Avatar Auto Perkasa. Pertama, organisasi. Sistem penjualan kredit pada PT Avatar Auto Perkasa, fungsi penjualan terpisah dengan fungsi kredit. Bagian marketing telah mempunyai wewenang untuk menerima order dari pembeli dan membuat dokumen yang berhubungan dengan penjualan kredit. Kemudian, untuk fungsi leasing sudah mempunyai wewenang untuk memeriksa status kredit dari pembeli dan menyetujui penkreditan. Selanjutnya, fungsi akuntansi, fungsi penjualan, dan fungsi kredit sudah terpisah. Fungsi akuntansi yang terdapat pada PT Avatar Auto Perkasa terpisah dari fungsi marketing dan fungsi leasing. Fungsi akuntansi dilakukan di bagian keuangan, tetapi fungsi akuntansi tidak berada di bagian perusahaan cabang, hanya berada di perusahaan pusat. Dan yang terakhir, transaksi penjualan kredit sudah dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi admin, dan pusat. Transaksi penjualan kredit di PT Avatar Auto Perkasa telah dilaksanakan lebih dari satu orang karyawan atau lebih dari satu fungsi, meskipun dalam satu fungsi memiliki beberapa tugas atau wewenang. Fungsi yang terkait, fungsi marketing, fungsi leasing, admin, pusat, dan pengiriman. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasikan oleh fungsi penjualan menggunakan surat pesanan kendaraan atau SPK. Sudah terlaksanakan. Yang kedua, persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada purchase order atau PO. Ia sudah dilaksanakan karena persetujuan pemberian kredit diberikan oleh leasing menggunakan dokumen purchase order atau PO yang dikirimkan ke PT Avatar Auto Perkasa. Dokumen purchase order atau PO merupakan persetujuan pembelian kredit customer oleh leasing. Ketiga, pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasikan oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada dokumen surat jalan atau SD dan berita acara serah terima atau BAST. Sudah terlaksanakan karena dokumen surat jalan dan berita acara serah terima digunakan untuk pengiriman barang ke customer. Dan yang terakhir, penetapan harga jual, syarat penjualan, syarat pengangkutan barang, dan potongan penjualan berada di tangan koordinator marketing dan leasing. Yang ketiga, praktik yang sehat. Surat pesanan kendaraan atau SPK dan surat jalan atau SJ pada PT Avatar Auto Perkasa bernomor urut tercetak. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap sistem penjualan kredit PT Avatar Auto Perkasa, dapat disimpulkan bahwa 1. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit yaitu fungsi marketing, fungsi leasing, fungsi admin, fungsi pusat, dan fungsi pengiriman. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit meliputi surat pesanan kendaraan atau SPK, dokumen surat persetujuan kredit purchase order atau PO, kwitansi tanda terima pembayaran uang muka atau UM, dan uang jadi atau UJ. Kemudian dokumen surat jalan atau SJ, dokumen berita acara serah terima atau BS. 2. Unsur pengendalian internal dalam sistem penjualan kredit meliputi organisasi, yaitu fungsi akuntansi telah terpisah dengan fungsi penjualan dan fungsi kredit. Fungsi akuntansi telah terpisah dengan fungsi kas, tetapi hanya dilakukan di kantor pusat. Transaksi telah dilaksanakan lebih dari satu orang karyawan atau lebih dari satu fungsi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan untuk penerimaan order motor telah diotorisasi oleh fungsi penjualan. Pemberian kredit telah diotorisasi leasing yang sebelumnya telah diperiksa statusnya kreditnya oleh fungsi kredit. Penetapan harga jual dan syarat penjualan telah dilakukan oleh koordinator marketing dan leasing.
praktik yang sehat yaitu surat order pengiriman bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Penerapan sistem pengendalian internal dalam perusahaan sudah cukup baik sehingga perusahaan dapat mencapai suatu target yang telah ditetapkan. Setelah melakukan survei, kami dapat menyampaikan saran atas kendala yang ditemui di PT Avatar Auto Perkasa. Yang pertama, PT Avatar Auto Perkasa sudah menerapkan otorisasi, tetapi belum maksimal dikarenakan terdapat bagian-bagian yang tidak ada di bagian kantor cabang dan hanya ada di bagian kantor pusat. Yang kedua, setiap karyawan PT Avatar Auto Perkasa harus mempunyai buku pedoman standar operasional prosedur atau SOP agar karyawan dapat mengetahui dengan jelas alur proses kegiatan penjualan kredit. Demikianlah penjelasan mengenai prosedur penjualan kredit di PT Avatar Auto Perkasa yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia kami wawancarai, serta ibu dosen yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada kita semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penggunaan kata. Saya Nailah Nurul Khotimah mewakili dua rekan saya, Windika Putri Melubis dan Ika Liana Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.